Salam. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz. Diawali dengan Ya Rahman, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rahim, kasih sayang Allah. Apa beda Rahman dengan Rahim? Rahman semua dapat, yang solat, yang tak solat, yang Islam, yang tak Islam, semua dapat. Sama seperti orang menebarkan beras, ketika dia tabur beras, semua ayam dapat. Ayam jantan, ayam betina, ayam baik, ayam jahat, semua dapat. Tapi Rahim hanya orang-orang yang beriman saja yang dapat. Itulah kenapa kalau ditanya, kalau memang Allah itu yang disembah, kenapa yang tidak menyembah dapat rezeki, yang menyembah dapat rezeki, yang baik dapat, pemabuk dapat, pezina dapat, pecandu narkoba dapat? Karena dia Rahman, semua dapat. Besok pagi terbit matahari, semua hidup, baik yang beriman maupun tidak, yang bersyukur maupun tidak, yang salat subuh maupun tidak, semuanya hidup. Itu karena sifat Rahman. Tapi yang mendapatkan surga Allah, yang mendapatkan rahmat Allah adalah yang Rahim. Diambil dari Asmaul Husna, Ya Rahman, Ya Rahim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, begitu adilnya Allah, begitu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, meliputi semuanya, yang baik maupun yang tak baik. Adapun orang yang tak baik, kenapa rezekinya bertambah, umurnya panjang, badannya sehat, anak istrinya sehat? Mana keadilan Allah itu Pak Ustaz? Sanastajrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ada orang-orang yang tidak sholat, tidak puasa, tidak sholat subuh, tidak pernah ke masjid, diberikan Allah juga sehat. Namanya istidraj. Itu yang kita khawatirkan. Tidak pernah beribadah tapi badan sehat, tidak pernah berzakat tapi rezeki lancar. Itu namanya istidraj, dipermainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa umli lahum, aku ulur badannya sehat, ulur rezekinya lancar, ulur kekuasaan tinggi. Inna kaidi matin, tipu dayaku amat sangat kuat. Jadi orang yang rezekinya lancar walaupun tidak beriman, orang yang umurnya panjang walaupun tidak sholat, orang yang rezekinya melimpah walaupun tidak bersedekah, sesungguhnya mereka sedang dalam tipu daya Allah. Wa makaru, mereka melakukan tipu daya. Wa makarallah, Allah balas tipu daya mereka. Yukhadi'un Allah, mereka menyangka sedang menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum, Allah yang sedang menipu mereka. Sebaliknya ada orang yang sholatnya rajin, puasa sunatnya banyak, tapi sakit-sakitan, rezekinya sempit. Mana keadilan Allah? Justru Allah sedang menghapuskan dosa-dosanya. Hatta yamshi alal ardi makanan alaihi khati'ah, sampai aku buat hambaku itu berjalan di atas muka bumi, tidak ada dosanya walau sedikit pun, langsung dihapuskan Allah. La yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqabin wala syaukin yashtakuha. Ada hamba itu yang kena penyakit susah hati, gundah gulana, kakinya tertusuk duri, illa kaffarallahu anhu biha sayyi'atuh. Dengan itu Allah membersihkannya dari segala macam dosa-dosa, bersih sebersih-bersihnya. Demam, bersih dosa. Sakit kepala, bersih dosa. Penyakit yang tak berkesudahan, bersih dari segala dosa. Berjalan 9 orang, tapi ada 1 orang yang kakinya tertusuk duri, itu pun juga menghapuskan dosa-dosanya. Itulah mengapa kita husnuzan, berprasangka baik kepada Allah. Apa dosa saya? Saya tak ada dosa Pak Ustaz, saya bersih. Orang yang merasa tidak berdosa, orang yang menyangka tidak ada salah, orang yang berkata saya tak punya salah, saya tak punya dosa, saat itu dia sedang bersalah, sedang silap, sedang khilaf dan berdosa. Jangankan kita, bapak moyang kita Adam saja berdosa. Apa kata Allah? La taqraba hadhihi syajarah, jangan kau dekati pohon ini, fatakuna minaz zalimin, nanti kau jadi orang zalim.
jangan kau dekati pohon ini. Ternyata dia silap dan salah. Dia bukan mendekati pohon itu, malah dia telan buah khuldi. Tapi dia sadar, dia bertobat, maka dia katakan, Rabbana zalamna, kami menzolimi diri kami. Fa illam taghfir lana wa tarhamna, kalau engkau tidak mengampuni dan merahmati kami ya Allah, lanakunanna minal khasirin, pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Itu doa yang paling tua, doanya Adam bersama Hawa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ada sebagian orang mengharamkan internet, Facebook, Twitter, BBM, Instagram, Google, YouTube, haram. Seandainya saya mengharamkan internet, bagaimana mungkin saya mengharamkan internet, sedangkan masyarakat Waisai Raja Ampat kenal Ustadz Somad karena internet. Saya pertama kali datang kemari, Bapak Ibu kenal Pak Bupati karena melihat langsung, kenal Tuan Imam karena melihat beliau imam sholat subuh di sini. Saya, dari mana anak-anak kecil itu tahu kenal dengan saya? Kenalnya dari dua cara. Yang pertama, karena bapak ibunya selalu menonton www.youtube.com. Yang kedua, karena bapak ibunya TV-nya di rumah TV One, memang beda. Itulah yang membuat dia kenal. Jadi kalau saya katakan internet haram, TV haram, berarti saya sudah menutup akses. Oleh sebab itu maka yang baik itu adalah internet ini seperti pisau. Bagaimana pisau? Pisau dipasang untuk memotong ayam, pisau dibuat untuk memotong sapi kurban kemarin, pisau parang panjang dipotong untuk dipakai memotong daging, boleh. Tapi jangan lupa pisau punya dua mata, satu ke bawah, satu ke atas. Ketika dipakai dia untuk memotong ke bawah, boleh, halal. Tapi kalau dipakai untuk memotong leher, memotong urat nadi, la tulqu bi aidikum ila tahlukah, jangan kau buat dengan tanganmu sendiri menjerumuskan ke dalam kebinasaan. Ketika internet dipakai untuk menonton ceramah, bagus. Internet dipakai untuk mengundang jamaah WhatsApp, hadirilah tablik akbar. Dulu orang pengumuman keliling kampung pakai mikrofon, hadiri bersama-sama besok pengajian ustadz kita, keliling. Tapi zaman sekarang tidak lagi ada, cukup dengan WhatsApp. Alhamdulillah semua datang. Tapi ada 1, 2, 3 rumah tidak datang. Selesai pengajian dia baru bertanya, dari mana? Dari Masjid Agung. Ada apa? Pengajian. Siapa isi pengajian? Ustadz Somad. Dari mana? Dari Riau. Loh, saya kenapa tidak dikasih tahu? Kami sudah kirim WhatsApp. Rupanya dia tidak beli paket 2 giga. Betapa internet luar biasa. Kemarin pengajian kita di halaman Masjid Agung streaming, penontonnya banyak. Lalu kemudian tadi malam yang di kantor Polres Raja Ampat juga streaming, penontonnya ramai. Like-nya berapa? Buka HP, tengok Facebook. Ustadz Somad punya Facebook, punya. Berapa pengikutnya? Followernya 1,2 juta. Artinya kalau saya ceramah paling tidak ada 10%, berarti 120.000 orang. Di jamaah masjid kita sekarang ramai, tapi yang menonton orangnya tidak ada se-Indonesia. Mereka mengucapkan selamat, selamat Ustadz Somad sudah sampai ke Papua Barat, sudah sampai ke Raja Ampat. Ustadz Somad akan datang kalau ke sana lagi, ajak-ajak kita mau lihat juga itu bagaimana indahnya Raja Ampat. Nanti saya ceritakan. Artinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang bisa tahu ceramah dari internet, tahu yang baik-baik dari internet. Suatu ketika saya sedang makan sate di pinggir jalan. Ada jual sate, saya pun makan. Lalu saya lihat ada seorang anak muda memperhatikan saya. Rambutnya anak muda zaman sekarang. Di atas saja ada rambut, samping gundul. Celananya sobek, koyak, bajunya pun bukan orang pengajian.
Saya sedang makan, dia tengok saya. Saya makan, dia tengok juga. Saya mulai khawatir, ini jangan-jangan copet. Selesai makan, baru dia datang mendekat, dia salam saya. Ustaz Somad? Iya, kata saya. Saya selalu nonton ceramah Ustaz. Astagfirullah, saya sudah suuzan. Ternyata kita tidak bisa menilai orang dari casingnya. Casingnya setan, tapi isinya pengajian. Lebih baik daripada casingnya koko, isinya setan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, betapa anak muda gayanya bukan orang pengajian, tapi dia menonton pengajian. Saya pergi suatu daerah ceramah, begitu sampai datang anak-anak kecil mengejar saya. Ustaz, Ustaz, salaman. Dari mana kamu tahu? Ustaz Somad, dari mana tahu? Ceramah Ustaz banyak di HP mama, kata dia. Ternyata di HP ibunya di rumah banyak rekaman pengajian, banyak video ceramah Ustaz. Dari mana kamu tahu saya? Ceramah Ustaz banyak di HP mama di rumah. Bapak kamu tahu? Tahu juga. Nah, ini penting juga kalau bapaknya tidak tahu. Artinya apa? Anak-anak bisa kenal Ustaz karena bapak ibunya mendengar ceramah pengajian. Lalu untuk apa lagi jamaah datang ke masjid subuh ini? Pertama, pahala solat subuh berjamaah. Yang kedua, saya faham, saya tahu, saya mengerti. Bapak ibu datang subuh ini untuk meyakinkan Ustadz ini apakah betul-betul ada di alam nyata atau tidak. Jangan-jangan hanya ada di alam gaib saja, di Facebook saja, di YouTube saja, di Instagram saja, tapi ternyata dia ada di alam nyata, bisa dilihat, bisa bersalaman, bisa menjadi imam. Jangan-jangan dia cuma nyuruh orang saja solat berjamaah. Ayo solat berjamaah, ayo solat berjamaah. Ternyata dia tidak solat berjamaah. Nah, subuh ini saya diminta jadi imam. Saya biasanya jarang-jarang mau jadi imam. Subuh ini saya mau jadi imam. Biasanya kalau saya diminta jadi imam, Ustaz jadi imam, imam tetap saja. Maju Pak Ustaz jadi imam? Tidak. Kenapa? Karena saya tidak tahu tradisi di daerah itu, apalagi sholat subuh. Apakah di masjid itu biasanya pakai kunut atau tidak? Tadi tidak sempat bertanya. Begitu dikasih mikrofon, saya maju saja, saya nekat saja. Yang penting saya pakai kunut. Andai masjid ini tidak pakai kunut pun, saya pakai kunut, sholat subuhnya tetap sah. Setelah sholat baru saya tanya, Tuan Imam biasa pakai kunut? Pakai kunut? Alhamdulillah. Andai tidak pakai kunut masjidnya, saya tadi pakai kunut, sholatnya tetap sah. Andai saya baca kunut, lalu kemudian selama ini tidak pakai kunut, tetap sah. Andai di masjid ini tidak pakai kunut, saya pakai kunut, sah. Karena kunut hukumnya sunnah, bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib, sunnah. Maka dibaca baik. Kawan-kawan kita dari Muhammadiyah tidak pakai kunut juga baik. Jangan sampai berkelahi antara yang berkunut tidak berkunut. Muhammadiyah mengatakan tidak pakai kunut, NU mengatakan pakai kunut. Dulu berdebat antara yang berkunut dengan tidak berkunut sampai jam 2 malam berdebat. Besok sama-sama tidak sholat subuh. Ini tidak betul, karena kunut ini sunnah, sholat subuhnya wajib. Jangan gara-gara yang sunnah meninggalkan yang wajib. Begitu juga tentang masalah khilafiyah. Itu diantara banyak pembahasan yang saya bahas di internet. Karena saya biasanya pengajian, habis itu tanya jawab. Begitu juga dengan subuh ini. Kemarin di halaman kita sudah setting, nanti Ustaz Somad pengajian, habis itu tanya jawab. Tapi berhubung satu dan lain hal terpending, dilanjutkan tadi malam di kantor Polres Raja Ampat. Tadi malam banyak pertanyaan. Lalu kemudian subuh ini pengajian yang terakhir. Pengajian terakhir maksudnya di Raja Ampat, bukan berarti setelah ini saya mati, tidak. Pengajian terakhir. Nanti besok akan dilanjutkan, besok malam, nanti malam di Sorong, dan besok subuh di Sorong 2 kali. Setelah itu baru kami pulang, tidak langsung ke Sumatera tapi mampir di Palu. Nah, inilah pengajian yang sangat melelahkan. Setelah di Sorong baru di Palu.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Bahwa ada yang mengganjal di pikiran jamaah. Selama ini dalam pikirannya, kenapa begini? Kenapa seperti ini? Nabinya kan sama-sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu berapa orang Pak Ustaz? Satu orang. Tapi kenapa banyak sekali cara beribadah? Karena Nabi sholatnya bukan sekali. Nabi itu sholatnya sejak umur ketika dia Isra dan Mi'raj 2 tahun sebelum pindah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Di Madinah dia 10 tahun, lalu kemudian sebelum pindah 2 tahun, berarti 12 tahun sholat. Maka banyak gerakan-gerakan. Yang satu diriwayatkan sahabat dari sebelah kiri, yang satu diriwayatkan sahabat dari sebelah kanan, yang satu diriwayatkan sahabat yang kemarin sore, yang satu diriwayatkan sahabat besok pagi. Maka banyak versi, dari mulai mengangkat tangan sampai rukunya, sampai sujudnya, tapi semuanya sepakat bahwa sholat itu 5. Sepakat, tidak ada beda antara NU, Perti, Muhammadiyah, Persis, Al-Wasliyah. Semuanya sepakat sholat itu 5. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ini kita sepakati. Jangan nanti datang aliran ke Raja Ampat, sholat itu tinggal 3. Wah, kata yang malas sholat, ini yang saya tunggu selama ini. Ini suara apa itu? Jam. Menunjukkan kalau di masjid dekat rumah saya, kalau berbunyi itu menunjukkan matahari sudah terbit. Terbit matahari berbunyi dia. Dan saya kira sama di Raja Ampat. Kalau sudah berbunyi itu matahari terbit. Dari mana Ustaz tahu matahari terbit? Nampak merah. Berarti sholat subuh sudah habis. Habis. Jam 6 kurang 15 terbit matahari, berarti waktu sholat subuh sudah habis. Jadi kalau ada yang bangun tadi jam 5.30 bisa sholat subuh. Siapa yang terlambat bangun lalu kemudian bangun dia, apakah langsung sholat subuh? Tidak. Jangan lupa ada sholat, kalau sampai kau tinggalkan sudah kehilangan dunia dan seisinya. Apa itu? Qabliyah subuh, atau disebut juga dengan sholat sunat fajar. Sholat sunat fajar sama qabliyah subuh sama waktunya, antara azan dan iqamat bagi yang sholat berjamaah. Makanya tadi saya sampai, Ustaz Somad, ini azan sudah azan sudah. Saya sholat sunat qabliyah subuh. Rakaat pertama ayatnya diatur oleh Nabi. Rakaat pertama, qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua, qul huwallahu ahad. Apa maknanya? Kau boleh bertetangga dengan Kristen, kau boleh satu kantor dengan Katolik, tapi sebelum terbit matahari, sebelum engkau jumpa dengan tetanggamu, kau kuatkan keyakinanmu. Wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud. Aku tak menyembah apa yang kau sembah, kau pun tidak menyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Rakaat pertama, pondasinya harus kuat. Kenapa dindingnya kokoh? Kenapa tiangnya kuat? Kenapa kubahnya tegak berdiri? Karena pondasinya kuat. Wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Rakaat kedua mesti ditanamkan ke dalam pikiran, otak, hati, pikiran anak-anak kita. Qul, katakan, wallahu ahad. Allah Esa, tunggal, tak berbilang. Kalau dia sudah satu, jangan lagi meminta ke pohon kelapa, jangan lagi meminta ke batang kayu, jangan lagi meminta kepada manusia, tapi meminta kepada dia. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Mentang-mentang nama dia sebut samad. Samad itu nama Allah, As-Samad nama Allah. Saya ini hambanya, makanya disebut Abdus Samad, hamba Allah. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdus Samad. Lam yalid, dia tidak beranak. Karena kalau dia beranak pasti ada darahnya. Maaf,
darah melahirkan namanya darah nifas, najis, kotor. Selama darah nifas tak boleh sholat, tak boleh puasa, tak boleh pegang Quran, tak boleh bawa Quran, tak boleh baca Quran, tak boleh masuk masjid, tak boleh iktikaf, tak boleh sholat, tak boleh tawaf di Masjidil Haram. Karena orang yang nifas berdarah, darahnya najis, kotor. Kalau dia berdarah maka tak mungkin dia Tuhan. Lam yalid walam yulad, tak mungkin dia dilahirkan. Karena kalau dia dilahirkan berarti dia keluar dari tempat yang rendah, yang hina. Maka ayat itu dibaca sebelum sholat subuh. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ada sahabat Nabi namanya Qatadah bin Nu'man, sholat dari Isya sampai subuh. Hebat tahajudnya, dari Isya sampai subuh. Dan ayatnya dia tidak tukar, qul huwallah terus. Rakaat pertama qul huwallah, rakaat kedua qul huwallah, rakaat ketiga qul huwallah, rakaat keempat qul huwallah. Dilaporkan sama temannya kepada Nabi, ya Rasulullah, ya ada seorang laki-laki, siapa namanya? Qatadah bin Nu'man. Kenapa dia? Dia sholat ayatnya tidak ganti-ganti, qul huwallah terus. Ini perbuatannya ini bid'ah ini, karena tidak pernah dibuat Nabi. Berani-berani dia sholat ayatnya qul huwallah terus. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Qul huwallah sama dengan sepertiga Al-Quran. Dia baca 3 kali, sepertiga. Berarti dia sudah menghatamkan satu Al-Quran. Berarti dia sudah hatam Quran berkali-kali tadi malam. Itulah hebatnya qul huwallah. Jadi kalau ada ibu punya suami sholat tahajud ayatnya qul huwallah terus, itu bukan berarti dia tidak hafal ayat yang lain, tapi karena dia cinta kepada qul huwallah dan dia ingin mengulang-ulang ayat-ayat Al-Quran dalam sholatnya. Inilah dalil yang selama ini kami tunggu Pak Ustaz. Kata orang yang hafalannya tak banyak, ayatnya qul huwallah terus. Bagi yang hafalnya banyak, silakan baca ayat-ayat yang lain. Bagi yang tidak, qul huwallah saja. Qul huwallahu ahadun illahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Gimana kalau terlambat bangun Pak Ustaz? Jam 5.30 kami bangun. Jam 5.30 bangun. Jangan langsung sholat subuh, qabliyah subuh. Bagaimana kalau ke masjid imam sudah 2 menit lagi, 2 menit lagi, tinggal 2 menit. Kebetulan di masjid itu ada jam dinding yang menunjukkan waktu iqamat. 2 menit lagi, 2 menit lagi, 2 menit lagi. Kalau dia tahiyatul masjid tidak dapat qabliyah subuh karena waktunya pendek. 2 menit tidak dapat 4 rakaat qabliyah subuh. Tahiyatul masjid tak dapat qabliyah subuh. Tapi kalau dia qabliyah subuh otomatis dapat tahiyatul masjid. Kalau cuma qabliyah subuh, kalau cuma tahiyatul masjid, masuk masjid, usolli sunnata tahiyatul masjid, tak dapat qabliyah subuh. Tapi kalau dia sholat qabliyah subuh, otomatis dapat tahiyatul masjid. Tapi jangan gara-gara ini datangnya terlambat terus. Setiap subuh datang terlambat. Kamu kenapa terlambat? Kata Ustaz Samad kemarin, datang qabliyah subuh otomatis dapat tahiyatul masjid. Mana tahu terlambat. Yang paling afdal adalah datang cepat, setelah itu masuk masjid, tahiyatul masjid. Di mana tadi tahiyatul masjid? Di sana, qabliyahnya di sini. Tahiyatul masjid sana, qabliyahnya di sini. Setiap tempat-tempat sujud kita akan bersaksi di akhirat. Masjid Agung bersaksi di akhirat bahwa Abdul Somad yang datang dari Nun ujung Sumatera Indonesia pernah sholat di sini, akan bersaksi di hadapan Allah. Masjid saya sholat di Banjarmasin, masjid saya sholat di ujung Pandang, masjid saya sholat di Surabaya, di Semarang, di Yogyakarta saya ceramah. Masjid-masjid tempat saya sujud menjadi saksi, dan mudah-mudahan kening kita nanti bersujud di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi dan di Masjidil Aqsa insyaallah. Amin. Bersaksi di hadapan Allah. Makanya nanti kalau pergi musafir mampir ke masjid sholat, mampir ke masjid sholat. Ini ada juga orang yang pulang pergi perjalanan jauh, mampir ke masjid, mampir ke masjid, mampir ke masjid, keterangan kencing. Mampir ke masjid cuman masuk ke kamar mandinya,
berwudu, habis wudu masuk. Kalau kebetulan pagi solat duha, kalau kebetulan sore tahiyatul masjid. Solat apa sore Pak Ustaz? Solat sunat mutlak. Tusolli sunnatal mutlak raka'ataini lillahi ta'ala. Solat yang terikat dengan waktu pagi, duha, malam, tahajud. Ada solat sunat yang tidak terikat dengan waktu, boleh pagi, boleh petang, boleh siang, boleh malam, tapi dia terikat dengan momentum. Solat sunat selesai wudu, solat sunat selesai wudu, solat sunat wudu, usolli sunnatal wudu raka'ataini lillahi ta'ala. Nabi memanggil Bilal, Bilal, ta'al, kemari Bilal. Ada apa ya Rasulullah? Sami'tu daffan na'laika baina yadayya fil jannah. Aku dengar suara selop sendalmu, terompahmu di dalam surga. Kresek, 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 kresek. Hebatnya Bilal, orangnya belum masuk surga, suara sendalnya sudah didengar oleh Nabi. Makanya Bapak Ibu kalau ada nanti pulang sholat sendalnya hilang, sabar, mungkin sudah masuk surga duluan. Aku dengar suara sendalmu di dalam surga, kresek, kresek. Apa amalmu Bilal? Apa kata Bilal? Aku tidak pernah meninggalkan sholat sunat selesai wudu. Bagi Bapak Ibu yang belum pernah melaksanakan, laksanakan. Bagi yang sudah, terus lanjutkan. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam sholat-sholat sunat ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya tidak bisa ditambah. Sholat subuh 2 rakaat. Jangan karena terlampau rajin sholat subuh 3 rakaat. Sholat zuhur 4 rakaat. Jangan karena terlalu rajin sholat zuhur 4 rakaat dibuat jahar. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Selesai sholat, kenapa kau baca jahar? Supaya pahalanya lebih banyak. Oh tidak bisa. Man ahdatha, siapa yang menambah-nambah, membuat-buat yang tidak dicontohkan Nabi, fahuwa rad, mardud. Tapi sholat sunat bisa ditambah. Sholat sunat tahajud tambah sebanyak-banyaknya. Kata Pak Bupati, Ustadz Somad, nanti malam tidur di cottage di atas laut tepi pantai, itu sholat tahajud khusyuk sekali di sana Ustadz. Merasakan kemuliaan keagungan Allah, terasa suara ombak berdesir, serasa di atas air. Masya Allah, saya pun tadi malam bangun sholat tahajud. Oh, gimana rasanya Pak Ustadz? Rasanya ya seperti bunyi air. Sholat di tengah laut, di atas laut, merasakan keagungan. Di tengah laut terasa kita tak ada apa-apanya. Andailah tadi malam na'udzubillah terjadi tsunami, itu yang saya pikirkan tadi malam. Itu tidur, ini kalau datang ini air, disapunya rata dengan tanah, akulah duluan. Tapi di situ pula rupanya kalau ingat mati, terasa bahwa kita tak ada apa-apanya. La haula wala quwata illa billah. Ya Allah, kalau kau matikan aku malam ini ya Allah, kalau kau matikan aku malam ini, maka besok pagi aku sudah tak buat dosa lagi. Tapi kalau kau takdirkan aku besok pagi hidup ya Allah, aku akan ada amal pahala, karena aku masih bisa ceramah di Masjid Agung Waisei Raja Ampat. Rupanya Allah masih sayang. Tadi masih terbangun saya, bangun, oh masih hidup lagi. Maka saya bersyukur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Mandi paling bagus mandi malam. Katanya mandi malam kena rematik Pak Ustaz. Nah, yang rematik itu mandi sejak mulai tenggelam matahari azan maghrib sampai jam 12 malam. Itu yang kena rematik, penyakit tulang. Tapi kalau sudah dari mulai jam 1, jam 2, jam 3 bagus. Malah dokter-dokter menganjurkan terapi mandi malam. Sehat, segar bugar. Ulama-ulama kita tua-tua sehat-sehat. Tuan imam kita sudah tua sehat. Kenapa? Mandi malam, sehat walafiat. Karena malaikat suka dengan harum-harum. Habis mandi, gosok gigi, bersih, pakai parfum, minyak wangi, baru sholat sunat. Malaikat suka pada yang harum-harum. Makanya kata Nabi, man akala basolan,
siapa yang makan bawang putih, sauman, bawang merah, bawang putih, jangan dekat-dekat tempat sholat kami, kata Nabi. Kenapa? Li'annal malaikata tata'azza, karena malaikat tersakiti dengan bau-bau busuk. Apalagi habis makan bawang, makan busuk, tidak gosok gigi, ayatnya qul a'udzu birabbin nas. Bukan cuma kawan di sebelah yang hampir pingsan, malaikat-malaikat pun tidak suka sama yang bau-bau busuk. Makanya lama wahyu tidak turun, wahyu tidak turun sampai istri Abu Lahab mengejek Nabi Muhammad. Muhammad, wahyu sudah lama tidak turun kan, Tuhanmu sudah meninggalkanmu. Maka turun ayat ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkanmu, Tuhanmu tidak membiarkanmu, Tuhanmu tidak menyia-nyiakanmu. Wadduha, lama turun, lama surat Ad-Duha turun, sampai akhirnya begitu surat Ad-Duha turun, Nabi bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi senang karena malaikat sudah turun. Selesai turun, makanya sebelum membaca surat Ad-Duha itu bertakbir, la ilaha illallah wallahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, wadduha. Orang kalau hatam kaji dari surat Ad-Duha sampai An-Nas bertakbir. Kenapa bertakbir? Karena ketika surat Ad-Duha turun, Nabi senang, Nabi bertakbir. Nabi tanya Jibril, Jibril, ya, kenapa engkau lama sekali tidak turun? Sampai istri Abu Lahab mengejek saya. Kata Jibril, saya tidak turun karena di bawah tempat tidurmu ada bangkai anak anjing. Masuk anak anjing ke dalam, lalu mati. Datang seorang perempuan namanya Khawlah, membawa batang sapu, dia tarik bangkai anjing, dia buang. Kami tidak mau masuk ke dalam rumah kalau ada anjing. Malaikat tidak masuk ke rumah karena ada bangkai anak anjing. Sedangkan bangkai anak anjing saja ada, malaikat tidak mau masuk, apalagi anjing herder di dalam. Tapi yang tidak masuk itu malaikat Rahman, malaikat maut masuk. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kotor, air liurnya najis, dan kalau terkena bukan hanya sekedar dicuci, tapi disiram pakai air 7 kali. Salah satu air itu dicampur dengan air tanah. Ini umat Islam agama primitif, agama orang hutan, agama ketinggalan zaman. Masa air liur anjing mesti disiram pakai air tanah? Kan sudah ada Mama Lemon, sudah ada Super Pel, sudah ada Rinso, Soklin. Kenapa disiram pakai air tanah? Ternyata disiram pakai deterjen, kumannya tidak mati. Kuman tidak mati. Kuman dari air liur anjing hanya mati dengan kuman yang ada di tanah. Ternyata di tanah, ambil tanah campur air, pakai mikroskop, lihat di dalam tanah itu juga ada bakteri. Bakteri dari dalam tanah membunuh bakteri dari air liur dan kotoran anjing dan babi. Bakteri memakan bakteri. Itu hanya bisa dipahami oleh dokter. Bakteri memakan bakteri. Yang disuntikkan ke dalam badan kita itu bakteri. Loh, kenapa bakteri? Bakteri yang dalam badan membunuh bakteri yang akan muncul. Bakteri memakan bakteri. Itu yang mesti diajarkan. Sekarang yang diajarkan jeruk makan jeruk. Bakteri dari tanah memakan bakteri dari air liur anjing dan babi. Najis mughallazah, kotor, kasar, menjijikkan. Islam sudah mengajarkan itu. Dari mana Nabi Muhammad itu tahu? Padahal dia buta huruf, tidak bisa tulis, bisa baca. Bagi kita yang beriman mudah saja. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Dia tidak mengikuti hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha, melainkan wahyu dari Allah. Bersih. Kita alhamdulillah bersih, tempatnya bersih, masjid, sajadah sampai 3 lapis sajadah, 1, 2, 3. Kenapa banyak sekali sampai 3 lapis? Orang yang berinfak, berwakaf sajadah diberikan kepada tuan imam, maka setiap kali sholat dilaksanakan pahalanya mengalir. Tapi yang bersedekah sajadah itu sholat juga. Jangan rajin sedekah sholat sajadah, dia tidak sholat. Kamu kenapa tidak sholat? Saya nunggu pahalanya aja. Tetap sholat.
yang bersodakoh Quran, banyak sekali Quran, banyak, rapi, dari susunannya nampaknya jarang dibaca. Dibaca tiap malam Ustaz, cuman selesai kami baca kami susun rapi lagi, karena Allah itu maha indah. Innallaha jamil, Allah maha indah, yuhibbul jamal, Allah suka kepada keindahan. Jadi kalau ada bapak namanya Jamal, artinya indah. Jamil, maha indah. Kawan saya ke sekolah dulu namanya Jamal Jamil, kembar, abangnya Jamal, adiknya Jamil. Jamal, indah. Kita indah, bersih. Ustaz Somad di mana-mana ceramah pakai baju putih aja. Sampai ada komen jamaah di YouTube, Ustaz ganti-ganti dong bajunya. Dia belum tahu saya sudah sampai ke Raja Ampat, ganti baju terus. Kemarin pakai baju, ini pakai baju. Dulu waktu saya kecil ada orang yang mengatakan tidak boleh sholat pakai baju bergambar burung. Waktu itu saya kecil juga, nggak boleh sholat pakai baju gambar burung. Kenapa? Karena burungnya itu ada najisnya, ada taiknya. Maka kalau dibawa sholat, sholatnya tidak sah. Lama saya mikir, waktu itu masih anak-anak, sholat burung, nah, ini ada burung, ada taiknya. Yang najis itu yang kelihatan oleh mata, itu. Adapun baju bergambar dipakai sholat, ya nggak apa-apa. Hanya saja mungkin makmum di belakang ada yang matanya kan kita sholat disuruh nengok tempat sujud, tapi ada juga makmum yang nengok. Ini kalau saya pakai nanti di Riau, ada makmum sholat, baju baru Ustaz, nampaknya gambar cendrawasih. Ini yang dari Raja Ampat kemarin. Makanya tidak boleh sholat pakai baju bertulisan. Saya sholat di salah satu masjid, ada saya lihat di belakang, hidup sudah susah, jangan bikin susah. Saya di belakang, pertama nih bawa pas astagfirullah. Yang paling bagus itu pakai baju polos. Tengok Pak Bupati pakai baju putih, pakai baju hitam. Pakai baju hitam bagus. Tapi kenapa Nabi mengajarkan pakai baju putih? Karena kalau dipakai baju putih cepat nampak kotornya. Baru dipakai sebentar kelihatan kotor, ganti yang baru. Kalau pakai baju hitam nggak kelihatan kotor. Bagus juga. Kita tidak kotor, cuman teman tidak tahan di sebelah. Yang tersinggung yang pakai baju hitam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mau hitam, mau putih, mau hijau, tidak apa-apa, tidak dilarang berwarna, bercorak, bagus. Allah suka kepada keindahan. Bersih pakaian, bersih badan, bersih pikiran, bersih hati. Makanya selesai berwudu, Allahumma ja'alni minat tawabin, jadikan aku orang yang bertobat. Kemarin aku banyak silap, banyak salah, banyak dosa. Waj'alni minal mutatahhirin, jadikan aku orang yang mensucikan hati, karena hati ini banyak penyakitnya. Hasad, iri, dengki, busuk hati, tak senang tengok nikmat orang. Melihat kawan mobil baru demam, melihat teman rumah baru pingsan, melihat teman bini baru mati. Ibu jangan marah. Maksudnya bini baru, bini lamanya meninggal. Ibu mau marah aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersihkan ya Allah. Badan sudah bersih, gigi bersih. Ada iklan baleho besar. Anak Anda ajak gosok gigi 3 kali sehari. Ternyata anak-anak diajak gosok gigi 3 kali. Sarapan pagi gosok, makan siang gosok, makan malam gosok. Anak kecil diajar gosok gigi sebelum tidur supaya giginya jangan ulat. Ternyata Islam mengajarkan bukan cuma 3 kali gosok gigi. Laula an asyqa ala ummati, kalau tidak memberatkan bagi umatku, la amartuhum bisiwak, aku suruh mereka bersiwak gosok gigi. Inda kulli shalah, setiap mau salat gosok gigi. Makanya ada sebagian ustaz di bajunya ada siwak. Siwak. Sebelum salat luruskan shaf, luruskan shaf. Setiap mau sholat gosok gigi, sunnah.
Orang paling bersih giginya adalah orang Islam. Apa ini membela-bela agama sendiri? Bukan apologi, tidak. Bukan pembelaan terhadap agama sendiri. Memang itu diakui dunia. Karena Nabi mengajarkan setiap mau sholat gosok gigi. Sholat subuh gosok gigi, sholat duha gosok gigi, sholat zuhur gosok gigi, sholat asar gosok gigi, sholat maghrib gosok gigi, sholat isya gosok gigi, sholat tahajud malam. Bersih, sebersih-bersihnya. Sekarang baru kita diajarkan. Anak-anak ibu masih ingat nggak kemarin? Mama, tolong siapkan sabun sama gayung. Kata kepala sekolah, besok anak-anak disuruh bawa gayung. Kenapa? Hari cuci tangan nasional. Diajarkan cuci tangan Anda. Karena di jari-jari ada bakteri. Bakteri dari kelingking menyebabkan penyakit demam. Bakteri dari jari manis menyebabkan penyakit influenza. Bakteri dari jari tengah menyebabkan batuk. Bakteri dari jari telunjuk menyebabkan penyakit tifoid, malaria, segala macam. Karena kata dia dari jari ini keluar bakteri. Makanya kita kalau naik pesawat, kebetulan tiket pesawatnya eksekutif, begitu kita duduk, datang pramugari membawa sapu tangan basah, berasap hangat. Dia suruh kita basuh tangan. Yang pertama kali disangkanya itu roti dikunyahnya, berasap. Padahal untuk cuci tangan, karena ada bakteri-bakteri di tangan kita. Akhirnya anak kita diajarkan hari cuci tangan internasional. Saya lupa itu tanggal berapa, tapi nanti anak bapak ibu pasti ingat, disuruh bawa gayung dari sekolah. Untuk apa? Untuk cuci tangan. Kita sudah diajarkan cuci tangan orang Islam paling tidak 5 kali sehari. Cuci tangan sebelum wudu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Cuci tangan, cuci tangan. Sekarang baru tahu manfaat, maka dibuat cuci tangan. Nanti 20 tahun lagi ada namanya Hari Cebok Internasional. Kita cebok sudah sejak zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang makin hebat hotel, makin canggih. Hotel bintang 3 masih ada keran. Hotel bintang 4 mulai. Hotel bintang 5 air pun tak ada, pakai tisu saja. Nauzubillah. Makanya ada seorang tokoh budayawan Melayu Riau, almarhum Bapak Dr. Tenas Effendi namanya. Beliau kalau pergi kemana-mana bawa gayung. Di dalam kopernya itu gayung. Kenapa? Karena nanti sampai di hotel ada yang tidak ada kerannya. Gimana mau cebok? Artinya apa? Islam mengajarkan kebersihan, kesucian. Bangun malam, wudhu, mandi, bersih, baru kemudian ke masjid, cerah, segar, bugar, lalu kemudian sholat berjamaah. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ada yang salaman. Tadi selesai sholat, saya salam Pak Imam. Habis itu salam lagi dengan Pak Bupati. Tadi malam sudah salaman. Tadi sampai salaman. Apa ini orang Islam salaman? Badan sudah bersih, tapi hati belum bersih, maka bersalaman. Mamin muslimah ini ada 2 orang muslim, yaltaqiyani, berjumpa bertatap muka, wa yatasafahani, berjabat tangan, illa ghufira lahuma, Allah mengampunkan dosanya, malam yatafarraqa. Jadi bersalaman mengampunkan dosa, bersalaman mengampunkan dosa. Dosa bersih tapi hutang tetap belum lunas. Setelah salaman lunas, enggak. Salaman dengan Pak Imam, sudah berapa kali saya salaman dengan Pak Imam. Kemarin salaman, tadi malam salaman, ini salaman lagi. Sebelum sholat salaman, selesai sholat salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak masalah. Tapi katanya Pak Ustaz ada yang mengatakan setelah selesai sholat gak boleh salaman. Gak apa-apa kata Imam Nawawi. Sebelum sholat salaman boleh, selesai sholat salaman boleh. Yang gak boleh itu sedang sholat salaman. Allahu Akbar. Sehat Pak Bupati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nanti kalau ada orang sedang sholat ngulurkan tangan, itu bukan ngajak salaman. Tidak boleh melewati sedang sholat. Tempat sujud itu harus ada sutrah namanya. Mana sutrah? Ini sutrah namanya. Di tempat sujud itu tidak boleh. Mohon maaf saya membelakang. Ini tempat sujud harus ada sutrah. Artinya apa? Antara saya dengan tempat sujud tidak boleh ada orang lewat. Adapun dia lewat di sini, nggak apa-apa lewat. Jadi nggak boleh saya imam ini tiba-tiba ada orang lewat di sini. Oh nggak boleh. Yang tidak boleh itu dari tempat tegak ke tempat sujud.
Kalau ada orang lewat di depan saya, harus saya tahan. Tiba-tiba nanti ada orang lewat, harus saya tahan. Makanya kalau ada orang ngaji, yang ngaji paham, nah, oh dia sedang sholat. Tapi kalau orang yang nggak ngaji, nggak ngerti gini, mau salaman, saya ada Ustaz. Kata Nabi, kalau ada orang lewat di depanmu, lebih baik berdiri 40 tahun, berdiri 40 tahun menunggu selesai sholat daripada melewati orang yang sholat.